Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 550, Kapan saya bisa mencapai peringkat 40? Tang Wulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi kupikir itu mungkin dalam beberapa hari ke depan. Guru tidak akan mengizinkannya pergi. Naer mencibir bibir merahnya, ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya. Tang Wulin tertawa kecil. Bukannya aku tidak akan pernah kembali. Aku hanya akan pergi selama 1 tahun. Naer berkata dengan sedih, kamu rela meninggalkanku di sini sendirian. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Bintang Luo. Aku khawatir tentang kamu. Tang Wulin membelai rambutnya yang panjang. Aku tahu, tapi itu sudah diputuskan. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Naer, sudahkah kamu menyelesaikan armor perang satu kata? Naer menggelengkan kepalanya. Aku masih kekurangan satu komponen terakhir. Bekerja keras, oke, mungkin saja, ketika aku kembali setelah 1 tahun, itu akan menjadi Master Armor pertempuran satu kata, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Naer juga tersenyum. Aku tidak percaya kamu. Kamu hanya memiliki satu baju perang saat ini. Bagaimana kamu bisa maju secepat itu? Tang Wulin berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat berbakat? Naer hampir tidak menahan tawa. Saudaraku, sejak kapan kamu menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri? Ngomong-ngomong, kamu bahkan tidak di peringkat 40. Aku tahu kamu sibuk setiap hari. Begitu sibuk sehingga kamu tidak punya waktu untukku. Berapa jauh lagi apakah Anda dari tujuan Anda? Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Aku di peringkat 38 sekarang, jadi 2 peringkat lebih. Tang Wulin menghela nafas. Aku adalah seseorang yang sangat berbakat. Peningkatan kekuatan jiwaku telah berjalan dengan sangat lambat. Dia juga bermasalah dengan kondisinya sendiri. 6 bulan telah berlalu, dan kekuatan jiwanya hanya di peringkat 38. Meskipun dia sangat dekat untuk mencapai peringkat 39, jelas bahwa dia tidak akan bisa mencapai peringkat 40 sebelum mereka berangkat ke benua Bintang Luo. Jika dia tidak bisa mencapai peringkat 40, itu berarti dia tidak bisa menjadi pandai besi peringkat 6 dan tidak bisa mendapatkan jiwa roh keduanya, atau cincin jiwa keempat dalam hal ini. Semua ini adalah faktor yang membatasi dia untuk mengembangkan kekuatannya. Bagaimana dia tidak merasa tertekan ketika dia adalah pemimpin tim tetapi memiliki basis kultivasi terendah? Yuanen Yehui, yang memiliki kekuatan jiwa tertinggi, sudah berada di peringkat 45. Gu Yue dan Yue Zhengyu sama-sama di peringkat 44, sementara Ye Xinglan berada di peringkat 43. Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizi semuanya ada di peringkat 42. Dia adalah satu-satunya yang masih di peringkat 38. Setelah mencapai peringkat 40, kekuatan semua orang meningkat dengan cepat. Tang Wulin telah bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya, tetapi ia membuat sedikit kemajuan dalam aspek lain. Hanya esensi darahnya yang menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera jatuh di belakang yang lain. Jangan menyerah. Aku yakin kamu akan segera membuat terobosan. Mungkin kamu akan bisa mengejar yang lain setelah kamu mencapai peringkat 40, kata Naer sambil tersenyum. Sebenarnya, Tang Wulin tidak terlalu tertekan. Sejak dia terus-menerus mematahkan segel garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan jiwanya agak berubah. Meskipun dia tidak bisa meningkatkan jumlahnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh kuat. Ketika ia pertama kali mulai berkultivasi dalam metode surga misterius, kekuatan jiwanya putih murni. Sekarang, itu telah berubah menjadi cairan emas yang samar. Basis kultivasinya hanya di peringkat 38, tetapi daya tahannya tidak kalah dengan rekan-rekannya. Karena peringkatnya yang lebih rendah, ia tidak bisa pindah ke status yang lebih tinggi, tetapi fondasinya kokoh. Terima kasih atas keinginannya. Mari kita berharap ternyata seperti itu. Tang Wulin sudah lama ingin mencapai peringkat 40 untuk beberapa waktu sekarang. Begitu dia mencapai peringkat 40, semua kemampuannya akan meningkat, meskipun ke berbagai tingkatan. Jika dia ingin menjadi Master Armor Tempur satu kata, persyaratan terendah adalah peringkat 40. Pada saat ini, alat komunikasi jiwanya berdering. Guru, Tang Wulin tersenyum ketika dia mengenali nomor itu. Itu adalah Guru Mu Chen. Apakah kamu di akademi? Suara lembut Mu Chen bisa didengar. Saya, Tuan,
Tang Wulin menjawab dengan sopan. Bisakah kamu datang ke gerbang? Mu Chen bertanya. Tentu saja, aku akan segera turun. Tang Wulin menoleh ke Naer dan berkata, Guru Mu Chen telah datang. Aku akan menemuinya. Mengapa kamu tidak kembali ke pelataran dalam? Oh, jawab Naer dengan enggan. Tang Wulin hampir terbang saat ia berlari menuju gerbang akademi. Tidak mungkin, kamu tahu. Dia dan kamu. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Naer. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Gu Yue berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan mata berapi-api. Naer mendorong bangku batu dengan tangan kanannya, melompat, dan berdiri di atasnya. Kenapa kita tidak mungkin? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Naer berkata dengan marah. Gu Yue hanya menatapnya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Emosi Naer tenang secara bertahap. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan dengki sebelum berbalik dan melompat pergi. Rambut peraknya berkibar tertiup angin dan dia menghilang dalam sekejap. Setelah Naer keluar dari pendengaran, Gu Yue bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Tang Wulin mencapai gerbang pelataran luar Akademi Shrek dalam waktu singkat. Matanya dengan cepat mencatat syok. Mu Chen tidak sendirian saat dia berdiri di luar gerbang. Di sebelahnya ada sosok yang dikenalnya. Itu Zhen Hua. Ketika Zhen Hua melihatnya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tang Wulin berlari dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk dengan sopan. Guru, Paman Tuan. Mu Chen tersenyum. Kamu cepat. Kupikir kamu akan ditahan sedikit. Tang Wulin tertawa kecil. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Kamu bisa saja memanggilku dan aku akan datang untuk bertemu kalian berdua. Mu Chen berkata, jika kita melewati pintu belakang, lebih baik tidak melakukannya di asosiasi. Pintu belakang. Tang Wulin menatap gurunya dengan bingung. Tatapan Mu Chen ada di Zhen Hua di sampingnya. Zhen Hua tersenyum. Kami membawakanmu sesuatu. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya ada lencana. Itu memiliki dasar putih, dan 6 bintang ungu di atasnya yang berkelap-kelip dengan kilau yang mulia. Ini, Tang Wulin memandang Zhen Hua dengan kaget. Paman Master, aku belum di peringkat 6. Zhen Hua tersenyum. Yah, kamu praktis memenuhi syarat untuk peringkat 6 lama. Satu-satunya hal yang kamu kurang adalah basis budidaya kekuatan jiwamu. Setelah kekuatan jiwamu dinaikkan ke kecepatan, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk roh refine melihat paduan roh seberapa kokoh fondasi Anda. Anda akan pergi ke Star Luo Kontinen selama 1 tahun, dan basis kultivasi Anda pasti akan menembus peringkat 40 dalam tahun itu. Saya memberi Anda lencana ini di muka. Ketika Anda kembali, Anda akan hampir pasti menjadi pandai besi peringkat 6 benar sudah. Petik 2. Mu Chen berkata, ambillah. Tuan pamanmu membuat ini untukmu sendiri. Ketika dia mengatakan ini, jelas ada sedikit kecemburuan. Dia harus mengakui bahwa masih ada celah besar antara dia dan Zhen Hua dalam hal penempaan. Bagaimanapun, Zhen Hua adalah salah satu pengrajin surgawi generasi ini. Terima kasih, Paman Tuan. Terima kasih, Guru. Tang Wulin menerima lencananya. Pasti belum pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Asosiasi Pandai Besi untuk pergi melalui pintu belakang untuk memberinya lencana pandai besi peringkat 6 di muka. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam, berhati-hatilah dengan keselamatanmu selama perjalanan ini, dan capai terobosan dalam basis penanaman kekuatan jiwa Anda sesegera mungkin. Yayasan Anda kokoh, tetapi Anda masih agak lambat dalam meningkatkan jiwa Anda kekuatan. Jika Anda masih tidak dapat menaikkannya lebih cepat setelah Anda kembali dari Star Luo Kontinen, kami akan menemukan cara untuk membantu Anda. Petik 2. Terima kasih, Paman Master. Secara alami, Tang Wulin mengerti apa yang dia maksud dengan jalan, tetapi di dalam hati dia masih ingin meningkatkan kekuatan jiwanya melalui kerja kerasnya sendiri. Sepanjang tahun ini, meskipun ia telah membuat sedikit kemajuan dalam kekuatan jiwanya, pengalaman yang ia dapatkan dari berkultivasi memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan jiwanya dan pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya. Jika dia meningkatkan basis budidayanya dengan menggunakan harta surga dan bumi, dia dapat yakin bahwa efeknya akan sebaik ini. Zhen Hua memandang Tang Wulin sambil tersenyum dan berkata, saya berharap bahwa Anda akan memiliki beberapa kejutan selama perjalanan Anda ke benua Bintang Luo. Kejutan? Seperti apa? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu.
Zhenhua berbicara dengan nada misterius, karena ini kejutan, bagaimana saya bisa menumpahkan kacang? Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Tang Wulin memandang ke arah Mu Chen untuk bantuan, tetapi Mu Chen hanya tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita akan pergi. Semoga perjalananmu aman. Zhenhua melambai pada Tang Wulin. Kakak-kakak lelaki berbalik dan pergi. Bab 551, ada apa denganmu hari ini? Menatap mereka saat mereka pergi, Tang Wulin menghancurkan otaknya, tapi tetap saja dia tidak tahu apa yang seharusnya terjadi. Mungkinkah ada seseorang yang saya kenal di Star Luo kontinen? Mustahil. Itu adalah bintang Luo benua untuk menangis dengan suara keras. Petik 1. Benaknya bingung, Tang Wulin tidak kembali ke akademi. Dia akan berangkat ke benua bintang Luo, dan dia harus mengunjungi Tang Sek. Dia sekarang adalah prajurit kulit putih dari Battle Soul Hall Tang Sekte. Dia harus memberitahu mereka jika dia akan pergi jauh dari sekte untuk waktu yang lama. Sejak dia bergabung dengan Battle Soul Hall, dia telah menerima banyak sumber daya budidaya, tetapi Sekte Tang tidak pernah memberinya misi. Ketika dia menjual logam palsu ke Sekte, dia bahkan mendapat poin kontribusi bonus. Dapat dikatakan bahwa ia menerima banyak manfaat tetapi tidak pernah memberikan imbalan apapun. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberitahu Sekte itu bahwa dia akan pergi selama 1 tahun. Bepergian ke Sekte Tang seperti mengendarai kereta ringan di jalan yang akrab. Tang Wulin menemukan aula pertempuran Master Guo Xiaoxu segera. Ya, kami sudah sadar bahwa Anda akan pergi ke benua bintang Luo. Amati lebih banyak dan lebih sedikit berbicara saat Anda di sana. Jaga diri Anda, dan kembalilah kepada kami dengan aman, kata Guo Xiaoxu dengan senyum tipis. Ingatlah untuk membawa lencana prajurit kulit putihmu. Saat dia mengatakan ini, Guo Xiaoxu mengeluarkan sebuah surat dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Jika Anda jauh dari benua Douluo, Anda tidak akan dapat menghubungi kami melalui komunikasi jiwa. Bawalah surat ini ke cabang Tang Sekte di benua bintang Luo dan berikan kepada orang yang bertanggung jawab di sana. Jika Anda butuh sesuatu, hanya meminta bantuan mereka. Petik 2. Hah. Tang Wulin sedikit terpana. Hall Master, maksudmu kita memiliki orang-orang dari Sekte Tang di benua bintang Luo? Guo Xiaoxu tersenyum. Bagaimana menurutmu? Tidak hanya di Star Luo kontinen, kita bahkan memiliki orang-orang kita di Heaven Dou kontinen. Bukan hanya kita. Jaringan spirit pagoda lebih luas dari kita. Beberapa organisasi tidak dapat dihentikan oleh benua. Tentu saja, Akademi Shrek adalah pengecualian. Akademi tidak mau berkembang sendiri. Petik 2. Dia memandang Tang Wulin dengan mata dalam. Kamu masih muda. Sebaiknya kamu melihat apa yang ada di luar sana dan memperluas wawasanmu. Kamu lebih mantap dibandingkan dengan teman-teman sebayamu, dan kamu harus ingat untuk tetap tenang tidak peduli apa yang datang kepadamu. Jangan lupa bahwa ada tombol khusus di belakang lencana Battle Soul Hall Anda. Ketika Anda dalam kesulitan, cukup tekan tombol itu. Jika ada anggota sekte di sekitar Anda, mereka akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Baiklah. Jika Guo Xiaoxu tidak mengingatkannya, Tang Wulin akan lupa tentang fungsi khusus dari lencana prajurit putihnya. Setelah keluar dari Sekte Tang, Tang Wulin menatap langit. Cuaca hari ini hanya sedikit suram. Mari kita berharap bahwa aku akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini ke benua bintang Luo. Tang Wulin menghela nafas. Menurut rencananya, ia seharusnya menembus peringkat 40, mendapatkan jiwa roh kedua dan cincin jiwa keempat, dan menjadi pandai besi peringkat 6 sebelum ia berangkat ke benua bintang Luo. Namun, dia hanya mencapai tujuan menjadi pandai besi peringkat 6, dan bahkan itu melalui pintu belakang. Dia sedikit tertekan. Berpikir tentang baju perang, Ye Xinglan hanya 3 potong dari satu set lengkap, sementara semua orang hanya memiliki 1 potong baju besi masing-masing. Tang Wulin tidak memiliki masalah dengan ini. Setelah Ye Xinglan menjadi Master Armor pertempuran 1 kata, keterampilan dan kecepatan penempaannya akan meningkat pesat, dan kemudian akan menjadi sepotong kue bagi teman-temannya untuk menjadi Master Armor pertempuran 1 kata. Dia sudah menyiapkan paduan roh untuk semua orang. Mereka bahkan bisa terus membuat armor perang sementara di benua bintang Luo. Dia mengeluarkan alat komunikasi jiwanya dan memutar nomor Gu Yue. Apa masalahnya? Suara Gu Yue datang dari speaker. Gu Yue,
bisakah kamu mendapatkan tiket masuk ke platform roh kenaikan? Platform roh perantara, maksudku, tanya Tang Wulin. Gu Yue menjawab, saya kira begitu. Apa yang Anda rencanakan? Tang Wulin berkata, saya sudah berlatih keras akhir-akhir ini, tetapi saya tidak melihat peningkatan. Saya ingin pergi dan mengeluarkan tenaga. Kemungkinan besar saya tidak akan mencapai peringkat 40 sebelum kita pergi, setelah semua. Saya akan lebih baik melenturkan anggota tubuh saya. Petik 2. Di mana kau sekarang? Gu Yue bertanya. Aku di markas Tang Sekte. Gu Yue berkata, tunggu aku. Aku akan bergabung denganmu, dan kita akan pergi ke sana bersama-sama. Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Petik 2. Tak lama kemudian, taksi jiwa berhenti di depan Tang Wulin. Gu Yue melambai padanya. Dia pergi dan masuk ke dalam mobil. Taksi jiwa menuju mantap ke arah pagoda roh. Apakah kamu ikut dengan saya ke platform roh kenaikan? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Yue mengangguk. Itu keren. Tang Wulin menyeringai dan dengan santai memegang tangannya, tetapi Gu Yue menariknya kembali seolah-olah dia baru saja disetrum oleh listrik. Apa yang salah? Tang Wulin tercengang. Mereka selalu memiliki sedikit kontak fisik ketika mereka bersama, dan Gu Yue tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Hanya pada saat itu dia hanya menyadari bahwa Gu Yue bukan dirinya yang biasanya. Matanya tampak lebih dingin. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menyentuh tangan satu sama lain. Silakan harga diri, kata Gu Yue datar. Tang Wulin bingung. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu memegang tanganku atas kemauanmu sendiri? Ekspresi Gu Yue tumbuh canggung. Dia menoleh ke jendela dan mengabaikannya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Jadi perkataan bahwa hati seorang wanita seperti jarum di dasar samudera itu benar. Apa yang terjadi di benua ini? Dia diam juga. Taksi jiwa meninggalkan kota Shrek dan melaju cukup lama sebelum tiba di markas Spirit Pagoda. Sepanjang jalan, Gu Yue dan Tang Wulin diam. Tang Wulin tidak ingin memulai percakapan hanya untuk dihina. Gu Yue membayar ongkosnya dan keluar dari taksi. Dia berjalan menuju markas Spirit Pagoda, dengan Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakangnya. Dengan lencananya, Gu Yue membawanya ke markas. Setelah berada di kota Shrek begitu lama, Tang Wulin selalu berkultivasi di akademi dan tidak pernah datang ke platform kenaikan spiritual di sini. Ini hanya ide acak yang dia miliki hari itu. Ketika dia masih di Issea City, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya adalah buah dari pelatihan pada platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh dari markas Spirit Pagoda berada di bagian belakang kompleks. Duo berganti elevator 2 kali sebelum mereka tiba di tujuan. Gu Yue membawa Tang Wulin melalui 2 gerbang keamanan dan mereka tiba di ruang logam. Layar yang akrab dan kapsul kedap udara menyambut mereka. Platform kenaikan roh menengah, tolong, kata Gu Yue kepada staf di ruangan itu. Baiklah, staf tidak bertanya apa-apa, tetapi dia menatap Tang Wulin dengan pandangan ingin tahu. Tang Wulin bertanya pada Gu Yue dengan suara lembut, berapa harga kenaikan platform roh menengah di sini? Gu Yue meliriknya ke samping dan menutup mulutnya. Dia pergi ke salah satu kapsul kedap udara. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Dia tidak ingat pernah melintasinya hari ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke platform roh kenaikan. Jika mereka merasa tidak nyaman satu sama lain, mereka hampir pasti tidak akan dapat melakukan sinkronisasi nanti. Ini akan menjadi tebakan yang sulit untuk berapa lama mereka bisa terus melakukannya. Karena dia ada di sana, dia akan mengambil kesempatan untuk melepaskan. Dia pergi ke kapsul dan tertutup rapat. Berbagai instrumen pemindaian menjadi hidup. Tang Wulin menutup matanya. Tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali datang dari Issea City. Pusing segera mengenai dirinya ketika gelombang energi mencapai tubuhnya. Setelah beberapa menit, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia bisa menghirup udara segar. Dia membuka matanya dan segera melihat Gu Yue tidak jauh darinya. Mereka dikelilingi oleh hutan lebat. Sepertinya tidak ada perbedaan dari ketika mereka memasuki platform kenaikan roh di Issea City. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping Gu Yue. Pada saat yang sama, matanya yang waspada mengamati sekeliling mereka. Meskipun sudah lama sejak dia pergi ke platform kenaikan roh, kewaspadaannya tidak berkurang sedikit pun. Mereka bisa saja menghadapi bahaya besar kapan saja di sana.
Mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Gu Yue berdiri di belakangnya. Matanya yang diam menatap pemuda remaja jangkung dan lurus di depannya, yang tampaknya hilang. Tang Wulin bertambah sedikit setelah 6 bulan. Bahunya melebar dan dia menjadi lebih tampan. Dia tumbuh menjadi pemuda yang baik. Tang Wulin, sekarang mendekati 15 tahun, sudah 180 cm. Selain kekanak-kanakan di wajahnya, dia tampak hampir seperti orang dewasa. Sebagai monitor kelas 1, ia kuat dan gagah. Pengagumnya dari kelas 1 dan 2 tidak banyak kekurangan. Tang Wulin adalah satu-satunya yang tidak menyadari semua ini. Dia menyibukkan diri dengan berkultivasi dan menempa, menghabiskan sedikit waktu berinteraksi dengan orang lain. Gu Yue bahkan berpikir bahwa cara Wu Shiduo memandang Tang Wulin agak aneh. Apakah aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Untuk apa kamu melamun? Ada apa denganmu hari ini? Ketika Tang Wulin berbalik, dia melihat dengan kaget bahwa Gu Yue tidak mengikutinya. Dia masih berdiri di tempat aslinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dia bisa mengabaikan emosinya yang aneh barusan, tapi ini adalah platform kenaikan roh menengah dan mereka bisa berada dalam bahaya besar kapan saja. Jiwa binatang tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka tidak siap. Gu Yue tidak mengatakan apa-apa dan berjalan diam-diam ke sisinya. Apa kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya lagi, kali ini tanpa menyalahkan dalam nadanya, hanya perawatan lembut. Dia bahkan berusaha menyentuh dahinya. Aku baik-baik saja. Gu Yue mendorong tangannya dengan lembut. Tang Wulin menatapnya dengan mata bingung. Dia kemudian berbalik dan terus berjalan. Bab 552, Kawanan Babi Hutan. Dia dan Gu Yue memiliki kekuatan spiritual dari alam laut roh. Indera mereka sangat tajam, mereka bisa melihat gerakan apapun dalam radius 50 meter. Gu Yue mengangkat tangannya dan lampu hijau menyelimuti tubuh mereka, membuat mereka lebih gesit. Tang Wulin merasa lega bahwa dia tampaknya kembali normal. Jika kita akan tinggal sampai besok pagi, kita akan memiliki sekitar 15 jam untuk dihabiskan di platform kenaikan roh. Mari kita berada di jalan kita dan melihat bagian yang lebih dalam. Pada tingkat mereka saat ini, binatang buas biasa bukanlah ancaman bagi mereka. Tang Wulin tidak punya rencana untuk naik cincin jiwanya kali ini. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan beberapa binatang buas yang kuat untuk melampiaskan frustrasinya dan melepaskannya. Kekuatan spiritualnya menghubungkannya dengan tanaman di sekitarnya, dan inderanya segera meningkat. Meskipun tingkat peningkatan kekuatan jiwanya jauh dari ideal bahkan setelah menghabiskan 6 bulan pelatihan di tempat kultivasi khusus, ikatan Tang Wulin dengan tanaman telah tumbuh lebih kuat. The Blue Silver Grass seperti perpanjangan inderanya karena menyampaikan kejadian tempat yang jauh baginya. Di kejauhan, cahaya redup berkilauan di udara. Tang Wulin mendekatinya dengan cepat. Dia maju selangkah dan melompat. Lampu menyusut dan langsung pindah. Itu tampak seperti burung. Tang Wulin jatuh dari langit dan memberi tahu Gu Yue. Dia tidak punya niat memburu binatang jiwa lemah. Mereka mempercepat langkah mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, gemuruh rendah datang dari depan. Kedengarannya seperti guntur, tetapi tampaknya jauh. Tang Wulin berlutut dengan satu kaki dan meletakkan telinganya ke rumput Blue Silver di tanah. Dia diam-diam fokus, merasakan getaran. Ketakutan. Apa yang dia rasakan adalah ketakutan mentah yang ditransmisikan dari Blue Silver Grass yang jauh. Sepertinya kawanan binatang. Kita harus memanjat pohon, Tang Wulin segera berkata kepada Gu Yue di sampingnya. Dia berjalan cepat menuju Gu Yue, meletakkan lengan kanannya di bawah kedua miliknya dan melompat. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, ujung jari kakinya mengetuk pohon, dan dengan gerakan lain, dia mendarat di cabang yang tebal dan kuat dengan Gu Yue di lengannya. Gu Yue bersandar di batang pohon. Tang Wulin berpegangan pada cabang yang lebih tinggi untuk memantapkan dirinya. Menilai dari suaranya, mereka sepertinya menuju ke arah kita. Ada cukup banyak dari mereka. Tang Wulin sedikit mengernyit. Gemuruh rendah seperti ini hanya bisa datang dari sekelompok binatang buas. Jiwa binatang pasti sangat besar, atau mereka tidak akan bisa membuat suara keras seperti itu. Seperti yang diharapkan, gemuruh semakin dekat, semakin keras seperti itu. Ekspresi Tang Wulin sedikit berubah. Kelompok binatang apa ini? Bagaimana mereka bisa menciptakan kehebohan seperti itu? Boom, 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 boom.
Menginjak-injak gemuruh tampaknya menyebabkan seluruh hutan bergetar hebat. Itu membuat mereka merasa firasat. Ketakutan terdaftar di wajah Tang Wulin. Alisnya diikat erat. Garis ungu melintas di matanya dan dia melihat ke arah suara melalui kanopi. Ekspresinya berubah dengan cepat. Ini buruk. Aku khawatir kita dalam masalah. Ini adalah kawanan berlian boar. Diamond Boars adalah binatang jiwa komunal, dan Diamond Boar yang lebih heboh lebih menakutkan daripada singa atau harimau. Mereka adalah makhluk besar dan kepala mereka sekuat besi. 3 pasang taring anjing mereka seperti sekop dengan poin ekstra tajam. Ketika mereka berlari liar, mereka memiliki kecepatan serudukan yang luar biasa. Bahkan binatang buas yang kuat pun tidak ingin berada di pihak penerima babi hutan ini. Mereka memiliki sekitar 15.000 kg kekuatan. Gigi Diamond Boars terbuat dari bahan berkualitas sangat baik. Mereka keras, kompak, dan cocok untuk digunakan sebagai alat ukiran. Itulah sebabnya di masa lalu, spesies makhluk buas ini punah sejak awal. Namun, dalam platform roh kenaikan, mereka diciptakan kembali dengan sempurna. Boom, boom, boom. Booming tidak hanya dihasilkan oleh kuku-kuku yang menghentak babi hutan. Mereka juga merupakan hasil dari penebangan pohon. Diamond Boar yang dewasa dapat mencapai berat 2 ton dengan panjang tubuh lebih dari 5 meter dan tinggi 2 meter. Dalam penyerbuan, kekuatan dampak langsung tidak dapat dibayangkan. Pohon-pohon biasa tidak bisa menghentikan langkahnya. Tang Wulin berbalik untuk melihat pohon tempat dia dan Gu Yue berdiri, dan dia menangis dalam hati. Pohon ini terlihat tidak lebih dari 100 tahun, dan dia takut bahwa pikirannya hanya berlanjut sampai ke titik itu ketika Diamond Boars mendekati mereka. Jauh sekali, pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Bau kawanan menyambut hidung mereka. Tang Wulin melihat bahwa Diamond Boar terkemuka itu besar. Rambutnya hitam kehijauan dan berdiri seperti jarum besi. Itu 2 kali lebih besar dari Diamond Boar yang dewasa, dan di mana ia berlalu, pohon-pohon besar tumbang. Tentunya, ini pasti keberuntungan yang terburuk. Mereka baru saja masuk ke platform kenaikan roh menengah dan mereka sudah menghadapi bahaya ini. Gu Yue, berhati-hatilah. Yang bisa ia harapkan sekarang adalah babi hutan tidak akan menghampiri mereka. Namun, keberuntungan tampaknya tidak ada di pihak mereka. Saat dia melihat, babi hutan besar di depan berlari cepat ke arah mereka. Ledakan. Pohon itu tidak tahan dampak dari Diamond Boar dan jatuh dengan keras. Dengan kilatan cahaya perak, Gu Yue sudah berteleportasi di udara bersama Tang Wulin. Namun, mereka masih agak jauh dari pohon berikutnya dan dia tidak dapat berteleportasi langsung ke pohon itu. Jika dia membawa seseorang, jarak teleportasi Gu Yue akan terpengaruh. 2 bilah Blue Silver Grass menyerang tepat pada waktunya. Tang Wulin melengkungkan punggungnya dan menggendong Gu Yue di punggungnya. Dia menarik rumput Blue Silver dengan paksa dan menggunakannya untuk melontarkan mereka ke pohon lain. Pada saat itu, pohon tempat Tang Wulin mengikat bilah Blue Silver-nya ditabrak oleh babi hutan lainnya. Seperti yang lain, itu mulai turun. Ketika situasi berubah semakin berbahaya, pikiran Tang Wulin menjadi lebih jelas. Menggunakan tangannya untuk mengayunkan Blue Silver Grass, dia mengayunkan dirinya sendiri. Kemudian, dia melepaskan Blue Silver Grass-nya dan bergulat di pohon lain di udara. Pohon-pohon terus berjatuhan ketika kawanan babi hutan maju. Tang Wulin mengikuti panduan Blue Silver Grass-nya saat ia membawa Gu Yue dan terus mengubah arahnya di hutan. Efek The Blue Silver Grass, Bin, dimanfaatkan penuh oleh Tang Wulin dalam situasi saat ini. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya sehingga dia dan Gu Yue tidak jatuh. Gu Yue menempel di punggungnya dengan tangan erat di lehernya. Kakinya yang panjang bersilang di pinggangnya dan kedua tubuh mereka saling menempel. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung Tang Wulin yang stabil dan kuat. Jelasnya, dia tidak kehilangan ketenangan dalam menghadapi kesulitan mereka saat ini. Dia menghadapi bahaya di depannya dengan hati yang tenang. Perasaan aman itu membuat Gu Yue secara tidak sadar memalingkan kepalanya dan meletakkan pipinya di bahunya saat dia menutup matanya. Angin menderu saat berhembus. Dia memeluk tubuh hangatnya, yang membuatnya merasa aman. Rasa dingin di matanya dan wataknya yang suram tampaknya lenyap tanpa jejak saat senyum tipis terukir di wajahnya. Mereka masih punya banyak waktu sebelum sesi berakhir. Terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya, dia akan menikmati dirinya sendiri. Hei, bisakah kau meringankannya? Kau mencekikku.
Keluhan Tang Wulin mencapai telinganya. Rupanya, Gu Yue tidak memperhatikan seberapa erat dia berpegangan. Dia dengan cepat melonggarkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin aku bisa mencekikmu dengan lengan kurusku ini? Tang Wulin menarik rumput Blue Silver dan mengubah arah sekali lagi. Keduanya melompat di udara. Dia merasa seperti monyet ketika dia berayun dari pohon ke pohon, tetapi dia mulai menikmati sensasi. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku hanya daging segar. Kamu harus melindungiku. Gu Yue mendecakkan lidahnya dan meninju bahunya. Kawanan Diamond Boar akhirnya melewati mereka dengan meninggalkan jejak yang berantakan. Tang Wulin menarik rumput Blue Silver untuk terakhir kalinya dan mengirim keduanya ke udara. Dia mendorong batang pohon dengan ujung jari kakinya dan melompat. Keduanya kemudian jatuh lurus ke tanah. Spasial, kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Pada saat ini, jika Gu Yue menggunakan retreat spasial dengannya, mereka bisa segera menghancurkan kejatuhan mereka. Namun, Gu Yue tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan keahliannya, dan hanya mempererat cengkeramannya pada tubuhnya. Bab 553, Naga Tuan yang Menakutkan. Hei! Tang Wulin tersentak kaget. Dia sudah mendarat di permukaan. Pada saat yang tepat kakinya menyentuh tanah, dia tidak punya pilihan selain berguling dengan Gu Yue segera. Kekuatannya mengesankan, terutama karena dia berhasil meniadakan 70% dari kecepatan jatuh mereka ketika mereka mendarat. Dia berpegangan pada Gu Yue saat mereka terus berguling-guling di lantai, rumput lembut membantu meredam kejatuhan mereka. Sesaat berlalu ketika mereka berbaring di sana setelah berhenti total. Tang Wulin berbaring di rumput Blue Silver, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan sementara Gu Yue berbaring di sampingnya dengan senyum manis di wajahnya. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kau bertingkah sangat aneh, kata Tang Wulin agak tak berdaya. Gu Yue berbicara sambil tersenyum, ada beberapa hari dalam sebulan ketika seorang gadis berperilaku seperti itu. Bersorak untuk Anda jika Anda dapat memahami segalanya di dunia ini. Beberapa hari apa itu? Tang Wulin berbalik dan melihat ke arah Gu Yue. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun melihat senyum di wajahnya. Beberapa hari itu memang, pipi Gu Yue memerah. Aku tidak mengerti, jawab Tang Wulin bodoh. Tidak perlu bagimu untuk mengerti, balas Gu Yue dengan tidak menyenangkan. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bisakah kita tetap melanjutkan? Jika tidak, maka kita mungkin juga menarik diri. Kamu tidak bekerja denganku di sini, dan itu terasa mengerikan. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Baiklah, aku tidak akan macam-macam denganmu lagi. Sementara itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berbalik dan melihat ke bawah tanpa sadar. Keduanya langsung ngeri dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah kepala Humongous, menurunkan ke bawah saat melihat sepasang manusia kecil di tanah dengan mata sebesar tangki air. Makhluk macam apa ini? Tang Wulin menarik Gu Yue saat mereka berguling dan melompat tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada banyak penutup karena begitu banyak pohon baru saja ditabrak oleh kawanan babi berlian. Mereka bisa dengan jelas melihat seluruh bentuk makhluk yang menjulang ini. Itu adalah raksasa setinggi 60 meter dengan tubuh seluas bukit. Ada sisik hitam keabu-abuan tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, masing-masing dengan bentuk tidak beraturan. Kepalanya yang mengerikan hampir seperempat dari panjang tubuhnya, dan sepasang mata kolosalnya sedikit bingung ketika melihat manusia-manusia yang tampak begitu kecil. Itu menyeret ekor yang tebal dan kuat di belakang punggungnya, dan mulutnya yang agak menganga cukup besar untuk menelan bahkan yang terbesar dari Diamond Boar yang pernah mereka temui sebelumnya. Tang Wulin memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Kenapa dia tidak menggunakan akal sehatnya? Tentu saja, makhluk di hutan ini yang mampu membuat kawanan Diamond Boar lari untuk hidup mereka tentu tidak akan mudah untuk ditangani. Gigi putihnya yang mengerikan, setajam pisau di dalam mulutnya yang besar, berlumuran darah segar. Jelas bahwa makhluk itu baru saja berburu sesuatu. Mengaum. Tanpa sepatah kata pun, monster itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Suara dentumannya berubah menjadi gelombang suara menakutkan yang langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue. Ini sangat kuat. Tidak ada cara baginya untuk menentukan peringkat binatang jiwa musuh ini karena sejauh Tang Wulin ingat, tidak ada binatang jiwa seperti ini. The Overlord Dragon. Itu adalah penguasa Elemental Dragon. Suara Gu Yue bergema di telinga Tang Wulin. Dengan kilatan cahaya perak, mereka berdua menghilang ke udara. Ketika mereka muncul kembali,
mereka berdiri di sebelah pohon tumbang. Tang Wulin bertanya dengan lembut, apakah kamu yakin makhluk ini adalah naga unsur? Aku yakin. Aku tidak menduga binatang seperti itu ada di platform kenaikan roh. Naga Overlord seharusnya sudah binasa di zaman kuno. Itulah sebabnya tidak ada pengantar untuk itu di buku pelajaran kita sekarang. Aku membacanya di perpustakaan platform kenaikan roh. Overlord Dragon yang sudah dewasa sepenuhnya setara dengan keberadaan naga raksasa. Saya pikir yang satu ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun, tetapi bahkan binatang jiwa 100.000 tahun biasa belum tentu lebih kuat. Kita dalam masalah besar sekarang. Ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Petik 2. Ayo berjuang untuk kesempatan terakhir. Jika garis keturunanku tidak mempengaruhinya maka kamu harus segera melarikan diri dari medan perang. Saat Tang Wulin berbicara, dia mendorong pohon di sampingnya dan melompat dengan cepat ke udara. Sudah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Overlord Dragon mendekat. Itu adalah makhluk yang sangat besar namun, tidak membuat suara ketika berjalan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Mengaum, suara gemuruh naga yang berani keluar dari mulut Tang Wulin. Dia melompat ke udara dan melepaskan esensi darahnya secara instan. Itu adalah tubuh naga emasnya. Gelombang tebal esensi darah segera meledak. Fluktuasi Golden Dragon Bloodline-nya melonjak ke atas ketika dia dengan sengaja membalikkan esensi darahnya. Telapak tangannya terangkat ke langit saat kepala naga emas raksasa muncul. Itu naga emas mengejutkan surga. Golden Dragon Shocks the Heavens yang diluncurkan oleh Tang Wulin tidak ditujukan pada Overlord Dragon. Sebaliknya, itu ditujukan ke langit. Dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar tidak mampu melawan makhluk yang dihakimi oleh ukuran binatang itu dan deskripsi Gu Yue. Dia benar-benar diungguli, jadi satu-satunya kesempatan adalah untuk mengintimidasi itu. Dia hanya bisa berharap ini akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Golden Dragon Shocks the Heavens mampu melepaskan esensi darahnya pada skala terbesar, jadi dia tahu bahwa keberhasilan rencananya bergantung pada satu gerakan ini. Seperti yang diharapkan, Overlord Dragon sudah ada pada mereka ketika Tang Wulin melompat. Sepertinya binatang itu belum pernah melihat manusia sebelumnya dan mendekati karena penasaran, tidak terburu-buru untuk menyerang. Gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Tang Wulin dan Gu Yue terlalu lemah untuk mengancamnya, jadi rasanya tidak perlu menyerang balik. Mengaum, Overlord Dragon mengangkat kepalanya dan meraung marah mendengar suara gemuruh naga pemberani Tang Wulin. Gelombang kejut yang kuat bahkan mengubah warna langit. Tang Wulin bisa merasakan esensi darah di lonjakan tubuhnya, tetapi diikuti dengan keinginan kuat untuk membebaskan dirinya dari segel Raja Naga Emas. Mengaum, yang mengejutkannya, kepala naga emas yang dibawa Tang Wulin dari naga emas mengejutkan surga yang meraung atas kemauannya sendiri. Dibandingkan dengan raungan Tang Wulin, raungan naga ini jauh lebih kuat, dengan cara yang superior. Bahkan ada perasaan membanjiri langit dan bumi. Suara aumannya jelas tidak sekuat suara Tuan Naga, tapi suara gemuruh yang jelas dan merdu itu tidak dikaburkan sama sekali. Tang Wulin bisa merasakan semburan energi keluar dari tubuhnya, mendorongnya ke atas dan untuk sementara menangguhkannya di udara. Kemudian, yang mengejutkannya, Overlord Dragon raksasa, yang tingginya lebih dari 60 meter, berbaring dan menundukkan kepalanya yang besar ke arahnya. Bintik cahaya keemasan bersinar di tengah kepala Overlord Dragon. Tang Wulin tertegun sejenak. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari dalam dirinya yang sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi tubuhnya melayang tak terkendali ke arah kepala raksasa Tuan Naga. Cahaya keemasan di tengah kepala Overlord Dragon bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tang Wulin sudah bisa melihat bahwa itu tampaknya skala berbentuk berlian. Sisik pada tubuh Tuan Naga semuanya tidak teratur. Sebagian besar berbentuk oval atau setengah lingkaran. Hanya skala tunggal yang bersinar, berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah warna yang luar biasa dan berbentuk seperti berlian. Bentuknya persis seperti sisik Tang Wulin, dengan ujung dan sudutnya, dan penuh dengan tekstur. Ini, The Overlord Dragon mengangkat kepalanya yang sangat besar dan menatapnya dengan sepasang mata merah. Tang Wulin merasa sedikit gugup. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia mampu mengambang sekarang, bukan karena kemampuannya sendiri tetapi dari kekuatan jiwa Tuan Naga. Makhluk itu benar-benar tangguh. Paling tidak, itu adalah yang paling kuat dari semua makhluk jiwa yang pernah dihadapi Tang Wulin sejauh ini. Seberapa efektif pengaruh garis keturunan saya di sana?
Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Meskipun dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan banyak binatang jiwa sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi naga tuan dengan pangkat seperti itu. Pengaruh garis keturunan itu efektif pada semua binatang berjiwa naga dan jiwa bela diri, tetapi dibatasi oleh pangkat basis budidayanya. Sebagai contoh, garis keturunan Golden Dragon-nya mampu mempengaruhi Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo, namun kedua Douluo yang dihormati itu hanya sedikit terpengaruh. Dia mungkin bisa lebih mempengaruhi mereka jika dia menaikkan basis kultivasinya ke peringkat mereka. Naga itu menatap Tang Wulin. Manusia dan binatang itu terkunci dalam kebuntuan. Tang Wulin sudah merenungkan dalam hatinya sekarang, jika dia dihancurkan oleh naga tuan, bagaimana penderitaan yang dideritanya akan mempengaruhi kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritualnya sudah naik ke peringkat laut roh sekarang, kejadian ini pasti tidak akan mengurangi rasa sakit yang dideritanya, dan mungkin itu bahkan akan memperkuatnya. Satu adalah pisau dan saya adalah ikan. Beginilah perasaan Tang Wulin saat itu. Dia hanya bisa mendorong kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan naga emas mengejutkan surga. Setetes keringat dingin mengalir di kepalanya. The Overlord Dragon melebarkan mulutnya perlahan. Karena kedekatannya, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing giginya yang besar memiliki panjang beberapa meter dan akan membutuhkan dua orang untuk membungkus diri mereka di sekitarnya. Gigi putih mengerikan itu berlumuran darah dan potongan-potongan daging. Tang Wulin berpikir bahwa naga itu bahkan dapat mengkonsumsi bukit dalam satu tegukan saat ia menyaksikan mulutnya semakin melebar. Previous. Bab 554, Naga Tuan yang Hilang. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Stresnya terlalu banyak. Tang Wulin sudah berpikir untuk menekan tombol melarikan diri. Setidaknya masih ada peluang untuk melakukannya sekarang. Namun itu juga pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya lumpuh. Semburan energi yang tidak biasa terpancar dari tubuh Tuan Naga dan membentuk hubungan aneh dengan pembalikan esensi darahnya. Tang Wulin merasa seperti dipukul dengan mantra imobilisasi. Dia tergantung di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara efektif dianggap tidak mampu melarikan diri dari platform kenaikan roh sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa melongo tanpa bisa berkata-kata ketika dia melihat mulut naga semakin melebar tepat di depan matanya. Dia bisa membunuhku hanya dalam satu tegukan. Tang Wulin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikunyah oleh gigi-gigi serong itu. Sementara itu, Overlord Dragon bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba didorong ke depan dengan mulut terbuka lebar. Ini sudah berakhir. Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Dia bisa merasakan ketika gelombang kekuatan luar biasa menyembur, begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Swoosh! Tang Wulin naik ke udara dan ada kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, napasnya telah pulih, dan ia tidak merasakan sakit. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat dia dengan cepat menggeser kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Dia bisa dengan jelas melihat naga tuan menutup mulutnya saat dia jatuh. Lidahnya yang tebal baru saja tertarik ke rahangnya yang menganga. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tang Wulin basah kuyup. Apa? Itu tidak berusaha menggigitku tetapi menjilatku. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa lega seolah-olah dia baru saja secara ajaib lolos dari kematian. Kepala raksasa Tuan Naga menjorok ke depan tepat pada waktunya untuk menangkap Tang Wulin saat dia jatuh dari langit. Tang Wulin mendarat tepat ke skala emas berbentuk berlian. Tangannya didorong ke bawah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia menekan skala emas, naga itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Tang Wulin tiba-tiba bisa merasakan emosi makhluk itu. Itu bersorak. Itu sangat senang dan bersemangat. Entah dari mana, warna emas muncul di tubuh Tang Wulin. Tubuh naga emas melepaskan cincin jiwa berwarna emas yang lembut. Warna menyebar ke skala di dahi Overlord Dragon dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Fluktuasi esensi darah di tubuh Tang Wulin tumbuh semakin kuat. Ke-14 segel yang belum dibuka bergetar sedikit. Sebuah kekuatan tak terduga memancar dari kedalaman esensi darahnya dan dilepaskan ke tubuhnya. Overlord Dragon yang besar tampaknya merasakan kekuatan saat perlahan berlutut, lalu berbaring tengkurap di tanah. Tang Wulin berdiri tanpa sadar dan kemudian melompat turun dari kepala naga. Setelah mendarat,
Dia berbalik untuk menghadapi makhluk besar itu dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya sekarang berwarna emas. Apa yang terjadi setelah Tang Wulin yang mencengangkan itu? Overlord Dragon perlahan menutup matanya yang besar, dan Tang Wulin bisa dengan jelas melihat bahwa mereka dipenuhi dengan kelegaan saat mereka menutup. Segera setelah itu, tubuh raksasa mulai memudar. Aliran asap emas melayang keluar dari skala berbentuk berlian di dahinya dan terbang menuju Tang Wulin. Warna emas memenuhi udara dan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Dia merasa seperti aliran kekuatan aneh yang sepertinya meresap ke dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika kekuatan semakin kuat. Dalam sekejap, awan asap emas benar-benar mengelilinginya, dan tubuhnya menyerap mereka seperti lautan besar. Gu Yue sudah berjalan keluar dari pohon di samping sebelumnya. Dia sedikit terkejut saat menyaksikan pemandangan luar biasa yang terjadi di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa lupa bahwa Overlord Dragon adalah penguasa dari naga tanah karena garis keturunan Raja Naga Emas berjalan melalui tubuhnya. Itu tidak murni, tetapi itu satu-satunya. Awan asap emas bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Visinya tidak lagi terhambat, Tang Wulin kagum menemukan bahwa Overlord Dragon raksasa telah menghilang. Seolah-olah itu tidak ada di sana sama sekali, jika bukan karena jejak kaki belakang yang sangat besar yang ditinggalkan naga itu. Tang Wulin merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia memusatkan pandangan batinnya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. 14 segel Raja Naga Emas yang tersisa masih kokoh seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan pada kekuatan jiwanya. Esensi darahnya masih riang tetapi tidak meningkat. Tanpa berpikir, ia melepaskan cincin jiwanya, tetapi tidak ada perubahan di sana juga. Jadi, apa yang terjadi dengan awan emas yang menyatu dengan tubuhnya? Apa itu tadi? Meskipun ini terjadi di platform kenaikan roh, hampir semua yang lain tidak nyata. Jiwa rohnya dan cincin jiwanya tidak ditingkatkan. Rasanya tidak ada yang pernah terjadi, namun Tang Wulin hampir pasti benar-benar ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setidaknya krisis yang dibawa oleh Tuan Naga telah berlalu. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Keinginan untuk melampiaskan perasaannya yang sebelumnya telah hilang karena keterkejutan. Sekali lagi, dia harus berdamai dengan kekuatannya sendiri. Dia masih tidak berarti di dunia ini, dan masih jauh dari menjadi salah satu elit. Karena itu, dia menduga bahwa bahkan Guru Wu akan melarikan diri jika dia menabrak naga tuan. Makhluk itu terlalu kuat. Tang Wulin berbalik untuk melihat Gu Yue yang berdiri di kejauhan dan menemukan bahwa dia juga menatapnya. Dia buru-buru berlari ke sisinya. Apakah kamu melihat itu? Bagaimana naga tuan menghilang? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku tidak merasa ada yang berubah dalam diriku, kata Tang Wulin bingung. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab seolah-olah tenggelam dalam pikirannya, aku hanya merasa bahwa itu menyatu denganmu dengan paling rela. Sama seperti bagaimana roh-roh dan jiwa menguasai kesepakatan ketika platform kenaikan roh pertama kali dibangun. Hanya bisa selesai ketika kedua pihak melakukannya dengan kehendak sendiri. Di sisi lain, kami sudah melakukannya satu sisi sekarang. Petik 2. Tang Wulin tertawa ketika berkata, masih tidak mungkin untuk berubah menjadi jiwa rohku, kan? Aku belum mencapai peringkat 40. Gu Yue tersenyum. Aku juga tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa mencegahnya membuatkan makanan untuk kita? Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Tang Wulin duduk di tanah. Tentu saja kita harus melakukannya. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku sebelumnya. Aku ketakutan. Kita bahkan tidak tahan dengan suara aumannya, biarkan saja serangan frontal penuh. Biarkan aku beristirahat sebentar dulu. Aku ragu setiap makhluk jiwa lain akan berani datang ke sini setelah semua kemarahannya menderu sebelumnya. Sepertinya manajemen platform kenaikan roh ini bermasalah. Ini hanya platform kenaikan roh menengah, jadi bagaimana itu? Tang Wulin terputus ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Seolah-olah langit dan bumi berputar, dan ruang di sekelilingnya tampak menjadi bengkok. Gu Yue merasakan hal yang sama. Keduanya mengenakan ekspresi terkejut sebelum semuanya memudar menjadi hitam saat mereka kehilangan kesadaran. Seluruh proses tampaknya sangat singkat. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pagoda roh di mana mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebelumnya. Penutup palka terbuka,
dan Gu Yue memanjat keluar dari dalam. Apakah kita sudah dikirim kembali? Tang Wulin berbalik dan duduk. Dia terkejut melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Mereka dipimpin oleh guru Gu Yue, Leng Yaozu, wakil kepala spirit pagoda yang diberi judul Heavenly Phoenix Douluo. Tang Wulin duduk dan menemukan bahwa semua orang menatapnya. Tatapan Leng Yaozu terbakar saat dia menatapnya. Jangan panik, ada kecelakaan di pagoda roh. Kami akan menyelidiki sebentar. Datang dan ikuti aku, kalian berdua. Bab 555, Roh yang Pantang Menyerah Jiwa. Tang Wulin mungkin merasa cemas jika ada orang lain di sana, tapi dia benar-benar lega ketika melihat itu tidak lain adalah guru Gu Yue. Ini bukan karena kepercayaannya pada Leng Yaozu, tetapi pada Gu Yue. Dia benar-benar tidak akan pernah percaya bahwa Gu Yue akan menolak untuk membantunya. Seluruh staf sibuk di platform kenaikan roh sementara Leng Yaozu membawa Tang Wulin dan Gu Yue ke kantornya. Aku melihat apa yang terjadi sebelumnya. Penampilan Tuan Naga di platform kenaikan roh menengah adalah kesalahan pagoda roh. Seharusnya itu adalah penjaga jalan antara platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan lanjutan. Selain itu adalah penjaga terkuat. Karena keadaan tertentu, itu secara tidak sengaja melarikan diri ke wilayah luar. Pagoda roh hanya dapat melakukan kontrol terbatas atas binatang buas dengan peringkat seperti itu. Namun, Anda telah menyerapnya. Wajah Leng Yaozu menunjukkan ekspresi aneh saat dia memandang Tang Wulin sambil berbicara. Bahkan jika itu adalah kesalahan pagoda roh bahwa naga overload muncul di area platform kenaikan spiritual menengah, paling banyak dia hanya perlu mengkompensasi Tuan Jiwa yang menabrak naga Tuan setelah itu. Alasan dia pergi ke pintu masuk platform roh kenaikan adalah karena pemuda ini sebelum dia benar-benar menyerap naga Tuan dengan cara yang agak membingungkan. Leng Yaozu segera bergegas ketika dia menyadari bahwa Gu Yue terlibat, dan kemudian dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Dia telah tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan saat-saat terakhir ketika Overlord Dragon telah berubah menjadi asap dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mulia, apakah kamu akan percaya padaku jika aku memberitahumu aku juga tidak tahu apa yang terjadi? Tang Wulin berbicara dengan senyum dipaksakan. Aku percaya padamu. Ceritakan padaku bagaimana perasaanmu saat itu. Phoenix Surgawi Douluo tampaknya tidak curiga dengan kata-kata Tang Wulin. Lagi pula, di matanya, Tang Wulin masih anak yang baru berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, ia telah menjalani kehidupan yang bersih dan murni. Setelah Tang Wulin membantu teman-temannya mendapatkan jiwa roh mereka di panggung kenaikan roh sebelumnya, Leng Yaozu menyelidiki pemuda ini yang memiliki hubungan dekat dengan muridnya. Tang Wulin menjelaskan, tampaknya ada kekuatan tipe naga di garis keturunan saya, tetapi jiwa bela diri saya belum benar-benar terbangun. Dengan kata lain, ini adalah jenis kebangkitan yang berbeda. Energi dari garis keturunan saya mampu memunculkan kemampuan saya ini. Saya mampu menghasilkan efek penindasan pada sebagian besar binatang berjiwa naga, tetapi hanya dalam jumlah tertentu. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengalahkan naga tuan sebelumnya, tetapi saya harus mencoba karena saya sudah memasuki platform roh kenaikan. Lalu dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang dia rasakan, bersama dengan fakta bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya setelah menyerap naga. Leng Yaozu menatapnya dalam-dalam. Wulin, maafkan aku. Ini adalah kesalahan pagoda roh kita, tapi aku khawatir kamu harus melalui serangkaian inspeksi fisik karena keadaan aneh dari kejadian ini. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa menjawab, Gu Yue berbicara dengan cemberut, tapi mengapa, guru? Pelatihan kami tentang platform kenaikan roh terganggu, dan Anda telah mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah kesalahan pagoda roh kita sendiri. Mengapa dia harus dimasukkan melalui inspeksi ini? Petik 2. Leng Yaozu menatapnya tajam. Tentu saja akan mudah untuk menyelesaikan jika ini adalah insiden yang sangat sederhana. Kami bahkan akan menawarkan beberapa kompensasi. Namun, Anda perlu memahami bahwa binatang buas di platform kenaikan roh benar-benar ada, dalam arti tertentu. Tang Wulin terkejut segera setelah mendengar kata-kata ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia memahami misteri itu. Setelah melihat mata Tang Wulin melebar karena terkejut, Leng Yaozu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut. Ini hanya beberapa inspeksi rutin. Sebenarnya, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu bahwa banyak guru jiwa tingkat tinggi menyadari apa yang terjadi di platform kenaikan roh sebelumnya.
Sebagian besar binatang jiwa yang Anda lihat di platform kenaikan roh adalah makhluk nyata. Kami menggunakan perangkat yang memungkinkan kesadaran spiritual Anda untuk membawa merek tubuh Anda ke dunia platform. Ketika Anda berada di dunia itu, energi dari setiap binatang buas yang Anda bunuh akan melekat pada kekuatan spiritual Anda dan merek tubuh Anda. Kemudian itu dibawa keluar menggunakan perangkat. Pada kenyataannya, binatang buas yang kalian semua lihat ada jiwa roh yang sebenarnya yang dibuat atau dikloning oleh spirit pagoda. Petik 2. Sumber pendapatan terbesar pagoda roh adalah penciptaan jiwa roh, namun pasti akan ada beberapa hasil abnormal dari proses ini. Produk cacat ini tidak dapat diserap oleh tuan jiwa secara langsung, tetapi kami dapat mengirim mereka ke kenaikan roh platform setelah proses kultivasi khusus. Produk ini kemudian akan terwujud di hadapan Anda. Binatang jiwa dan karakteristik kekuatan jiwa dari tubuh utama mereka akan dikonversi menjadi energi murni yang diserap ke dalam cincin jiwa Anda setelah mereka dibunuh. Ini adalah asal mula dari platform roh kenaikan. Petik 2. Namun, tidak semua makhluk jiwa di platform kenaikan roh adalah produk yang rusak. Untuk meningkatkan platform kenaikan roh, terutama di tingkat menengah dan lanjutan, kami menambahkan beberapa jiwa roh buatan yang disempurnakan, dan juga beberapa jiwa roh nyata. Ini memastikan bahwa seluruh sistem lebih lanjut disempurnakan. Petik 2. Tang Wulin baru saja menyadari bahwa ini adalah asal mula platform kenaikan roh. Dia tidak bisa tidak mengagumi pagoda roh di dalam hatinya. Heavenly Phoenix Douluo menjelaskan dengan cara yang begitu sederhana, tetapi dia bertanya-tanya berapa banyak masalah teknis yang terlibat. Ini adalah inti dari kebijaksanaan pagoda roh selama ribuan tahun dan mega tahun sebelum platform kenaikan roh dibuat. Armor perang, jiwa roh buatan, dan platform kenaikan roh dikenal sebagai produk pembuatan zaman. Mereka telah berhasil meningkatkan kekuatan keseluruhan guru jiwa manusia untuk sebagian besar. Ini juga merupakan alasan utama bahwa binatang buas menghadapi kepunahan di hadapan tuan jiwa. Pagoda roh memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Tang Wulin akhirnya lebih mengerti tentang pagoda roh setelah mendengarkan kata-kata Leng Yaozu. Yang mulia, jadi Tuan Naga yang kita temui sebelumnya adalah. Leng Yaozu menatapnya dengan tatapan yang dalam ketika dia berbicara, itu adalah roh-roh yang nyata. Kita kenal sebagai, roh-roh yang pantang menyerah. Jiwa roh yang pantang menyerah. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pernah mendengar gelar seperti itu. Leng Yaozu mengangguk dan berbicara, pagoda roh telah melestarikan sejumlah besar jiwa roh sejak berabad-abad lalu. Secara umum, jiwa roh makhluk jiwa akan berangsur-angsur menghilang setelah meninggal. Untuk mempertahankan jiwa roh ini, pagoda roh menggunakan sejumlah teknik khusus untuk melestarikan mereka dengan harapan menemukan guru jiwa yang paling cocok untuk mereka di masa depan. Sama seperti bagaimana kita mempelajari sistem pemulihan jiwa roh. Jika penelitian ini berhasil, seorang guru jiwa yang meninggal karena sebab biasa di masa depan hanya perlu dikirim ke spirit pagoda 3 hari setelah kematiannya. Kemudian semua jiwa roh yang pernah dimiliki selama hidupnya dapat diekstraksi untuk pelestarian. Ini akan sangat menghemat sumber daya kita. Tentu saja, itu akan butuh waktu yang sangat lama sebelum penelitian ini dapat disempurnakan. Kita juga membutuhkan anggota keluarga guru jiwa untuk bekerja sama dengan kita. Bagaimanapun, tubuh guru jiwa akan dilanggar sampai batas tertentu dalam proses mengurangi jiwa roh. Petik 2. Tang Wulin membelalakkan matanya. Apakah pagoda roh telah mencapai tingkat kemajuan teknologi yang demikian? Leng Yaozuo melanjutkan, tidak semua jiwa roh yang kita lestarikan dapat diserap oleh para guru jiwa. Sudah seperti itu sejak zaman kuno, dan tetap demikian hingga hari ini. Mayoritas jiwa roh seperti itu tidak dapat diserap karena mereka memiliki harga diri atau perilaku keras kepala. Inilah yang kami juluki, jiwa roh yang pantang menyerah. Jika seorang guru jiwa berusaha menyerapnya dengan paksa, ia pasti akan membahayakan hidupnya. Kami telah menyimpan statistik dan catatan yang tepat tentang jiwa-jiwa roh ini, untuk memastikan bahwa tuan jiwa tidak akan pernah menabrak mereka. Petik 2. Namun, sebagian besar jiwa roh pantang menyerah sangat kuat. Melestarikannya telah menghabiskan banyak sumber daya pagoda roh. Kami mencoba mencari cara untuk mengirim mereka ke platform kenaikan roh. Ini terutama untuk menyempurnakan semangat platform kenaikan, tetapi juga akan memastikan bahwa mereka memiliki tempat untuk pergi sehingga kita dapat menghemat biaya. Petik 2. Naga Tuan adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Tang Wulin bertanya.
Leng Yaozu mengangguk dan menjawab, "Iya. Lagi pula, itu adalah jiwa elit di antara mereka semua. Itu adalah salah satu makhluk yang paling tidak terkendali. Hanya ada beberapa yang setara dengan itu." Overlord Dragon liar dan sombong dalam pernah ada seorang master jiwa manusia yang telah mencapai peringkat ke-90 yang ingin menyerapnya sebagai jiwa roh terakhirnya, tetapi ia meninggal secara tragis akibat dipukul paksa olehnya. Tidak ada yang pernah menaklukkan kehendaknya yang tegar. Jiwa yang dilestarikan oleh spirit pagoda hanya ada satu jiwa roh dari binatang buas yang telah punah sejak zaman kuno. Ini juga makhluk di puncak dan sangat tidak taat, ini akan sering melahap makhluk buas lainnya dalam platform kenaikan roh, telah berpikir untuk membunuhnya, tetapi karena sejarahnya yang panjang, dan juga kelangkaannya, kami memilih untuk membiarkannya. Namun, itu diserap oleh Anda hari ini. Ini telah membangkitkan rasa ingin tahu kami, dan itulah sebabnya kami perlu mengumpulkan set statistik dari Anda dan membuat Anda tetap di bawah pengawasan di masa depan. Petik 2. Meskipun tidak ada cara untuk menyerap jiwa roh yang pantang menyerah, jumlah sumber daya dan uang yang telah dihabiskan pagoda roh pada naga tuan adalah astronomi. Kita perlu menjelaskan menghilangnya ke sistem Dewan Roh Pagoda. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan hal buruk kepada Anda. Ini hanya beberapa inspeksi rutin, dan kami akan memberi Anda satu set hasil inspeksi kami. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Akademi Shrek Anda. Seseorang akan datang dari Akademi Anda untuk mengawasi pemeriksaan Anda secara pribadi. Petik 2. Bab 556, Saingannya. Apakah masalah ini sangat serius? Bahkan Akademi itu diberitahu. Petik 1. Namun, Tang Wulin merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Leng Yaozu. Pagoda roh mengatur urusannya dengan tepat, dan karena seseorang dari Akademi akan ada di sini maka secara alami tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Baiklah, Yang Mulia, aku pasti akan bekerja sama denganmu, katanya sambil tersenyum. Deskripsi Leng Yaozu tentang Overlord Dragon membuatnya terdengar lebih kuat. Namun mengapa tidak ada perubahan tunggal pada tubuh saya meskipun sepenuhnya menyatu dengan makhluk yang begitu kuat? Leng Yaozu mendudukkan mereka terlebih dahulu. Dia hanya akan memulai inspeksi pada Tang Wulin setelah pesta dari Akademi tiba. Jika guru jiwa lain ada di tempat Tang Wulin, dia akan diseret pergi untuk pemeriksaan lebih awal. Namun, Tang Wulin berbeda. Tidak hanya dia mitra Gu Yue, dia juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Leng Yaozu telah mendengar tentang situasinya meskipun dia tinggal di Spirit Pagoda. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek sangat menghargai kehadirannya. Dia bisa dengan mudah terjebak dalam konfrontasi dengan Akademi jika dia melakukan serangkaian inspeksi fisik secara menyeluruh dengan terburu-buru. Itulah sebabnya mereka segera memberitahu pihak Akademi. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya datang ke kamar Leng Yaozu dan dengan lembut berbicara, "Yang Mulia, orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba." "Siapa yang mereka kirim?" Leng Yaozu bertanya dengan datar. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum diam-diam berkata, "Ini keunggulannya, Roh Kudus Douluo." Tubuh Leng Yaozu jelas menegang sesaat setelah mendengar nama itu dan dia langsung berdiri. "Silahkan." Petik 2. Segera, Tang Wulin dibawa ke hadapan Roh Kudus Douluo. Roh Kudus tampil lebih elegan hari ini. Tidak diketahui apakah dia sengaja berdandan. Dia mengenakan gaun putih panjang, bebas dari cacat apapun. Seluruh orangnya dipenuhi dengan keindahan tipis. Kulitnya yang cerah dan kulitnya yang lembut tampak seolah-olah akan pecah dalam keadaan darurat. Dia benar-benar tidak seperti Douluo yang terkenal selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan meragukan jika diklaim bahwa dia belum mencapai usia 20-an. "Yang Mulia, Phoenix Surgawi." Roh Kudus Douluo mengangguk dengan lembut ke arah Phoenix Surgawi Douluo. "Suster Yali, sejak kapan kamu menjadi sopan?" Leng Yaozui menyambutnya dengan senyum dan pelukan lembut. Roh Kudus Douluo terkekeh. "Bisnis adalah bisnis, kan? Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku merindukanmu. Apa yang terjadi? Apakah Tang Wulin dalam kesulitan?" The Heavenly Phoenix Douluo tersenyum lembut. "Ada sedikit masalah. Itu sebabnya kami segera memberitahu kalian semua. Namun, itu bukan masalahnya, tapi masalah kita." Dia menceritakan jalannya peristiwa secara sederhana. Yali tidak menanyai Tang Wulin karena dia tahu Heavenly Phoenix Douluo dan Pagoda Roh yang dia wakili dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak berbohong. "Kalau begitu, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk menyelidiki masalah ini."
Saya akan berada di sini di tempat kejadian melalui seluruh inspeksi. Roh Kudus Douluo tersenyum ketika dia berbicara. Tentu saja. Petik 2. Roh Kudus Douluo kemudian datang ke sisi Tang Wulin. Jangan khawatir, aku akan menemanimu selama seluruh proses. Kami akan kembali setelah inspeksi. Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan tenang. Namun, siapapun bisa mendengar kepercayaan diri dan kebanggaan terselubung dalam nada suaranya. Tang Wulin merasa seolah-olah Roh Kudus Douluo berbeda dari biasanya. Dia selalu bersikap santai dan selembut air yang mengalir. Namun, tampaknya ada ketajaman pada sikapnya hari ini. Tang Wulin dibawa ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan instrumen, dan serangkaian inspeksi pun terjadi. Tang Wulin tidak tahu sebagian besar peralatan di ruangan itu. Segala macam pemindaian dan pengukuran dilakukan secara terus-menerus. Dia merasa seolah-olah dia adalah boneka yang terus-menerus diotak-atik oleh segala macam hal tetapi itu tidak menyebabkannya terlalu sakit. Mereka memiliki beberapa masalah dalam pengambilan darah, karena kulit Tang Wulin sangat kuat sehingga jarum biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Pada akhirnya, dia harus menggunakan cakar naga emasnya sendiri untuk membuat sayatan kecil di kulitnya, dan baru kemudian mereka berhasil. Gu Yue tinggal di sisinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat darah Tang Wulin diambil, dia mengerutkan alisnya dengan marah. Semua inspeksi akhirnya selesai setelah 2 jam penuh penderitaan. Tang Wulin, yang biasanya bisa berkultivasi sepanjang hari tanpa kelelahan, dibiarkan merasa pusing. Gu Yue melewatinya dengan air dan dia mengambil beberapa tegukan besar. Dia kemudian duduk sebentar saat perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya, semuanya selesai, Tang Wulin menghela napas lega. Gu Yue berbisik, maafkan aku. Hah, apa yang kamu minta maaf? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Gu Yue menunduk dan berbicara, seharusnya aku tidak bertingkah denganmu. Kalau tidak, kau tidak akan datang ke platform kenaikan roh. Sebenarnya, aku melihatmu dan Naer hari ini. Tang Wulin tertegun sejenak. Bagaimana ini salahmu? Aku benar-benar berencana untuk datang ke sini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita sedikit kurang beruntung. Naer, ada apa dengan Naer? Dia. Tidak apa-apa. Gu Yue tiba-tiba memotongnya. Sementara itu, kedua judul Douluo sudah berjalan. Wulin, ayo kembali sekarang. Yali tiba-tiba meraih tangan Tang Wulin. Dengan senyum di wajahnya, Phoenix Douluo Surgawi berbicara, Sister Yali, saya belum melihat Anda dalam waktu yang lama. Mengapa Anda tidak tinggal dan biarkan saya mentraktir Anda makan? Ini akan menjadi 2 jam lagi sebelum hasil inspeksi keluar. Anda lihat. Yali tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan ketika aku kembali. Dia masih menungguku. Ayo pergi. Dia menarik Tang Wulin saat mereka berjalan keluar. Wanita parubaya yang berdiri di pintu masuk memandang ingin tahu ke arah Douluo Surgawi Phoenix yang ekspresinya menjadi suram. The Heavenly Phoenix Douluo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Roh Kudus Douluo membawa Tang Wulin saat mereka pergi bersama. Bahkan salah satu staf spirit pagoda mencoba menghentikan mereka. Bang! Leng Yaozu menamparkan meja di depannya, wajahnya hijau karena marah. Gu Yue kaget karena dia belum pernah melihat gurunya sangat marah. Guru, apa yang terjadi? Dia bertanya dengan prihatin. Leng Yaozu berbicara dengan galak, dia hanya di sini untuk memamerkan kekuatannya padaku. Huff, apa yang baik tentang dia? Kenapa dia berpura-pura suci dan murni? Huff. Gu Yue sedikit kaget. Apa yang terjadi di sini? Roh Kudus Douluo melambaikan tangannya sekali setelah dia keluar dari pagoda roh. Cincin jiwa putih berputar di sekitar tubuhnya dan Tang Wulin. Pemandangan di sekitarnya segera berubah buram. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia sedang terbang. Dia bahkan tidak bisa melihat segala sesuatu di luar seolah-olah dia hanya di ruang yang nyaman. Apakah kamu ingin tahu tentang sikap saya sebelumnya? Roh Kudus Douluo tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi Tang Wulin yang tercengang. Tang Wulin mengangguk dengan jujur. Roh Kudus Douluo benar-benar bertindak sangat berbeda hari ini. Roh Kudus Douluo menjawab, awalnya, tidak perlu bagiku untuk datang hari ini, namun, aku datang saat aku mendengar itu adalah Leng Yaozu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menggertakmu. Biarkan aku memberitahumu sedikit rahasia, dia dianggap saingan saya. Oh, Wulin, Anda diberkati dengan bakat alami dalam kultivasi, dan Anda pasti akan menjadi hal-hal besar di masa depan. Namun,
Anda harus lebih memperhatikan hubungan Anda. Anda akan menarik lebih banyak dan lebih banyak lagi wanita ketika Anda bertambah tua karena keunggulan Anda. Jangan main mata. Seorang pria harus monogami. Jangan pernah bertingkah seperti seseorang. Sementara itu, di paviliun Dewa Laut, seseorang tiba-tiba bersin. Hidungnya terasa agak gatal. Apa yang sedang terjadi? Saya sudah lama menjadi kebal terhadap panas dan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membicarakan saya? Petik 1. Kembali di Spirit Pagoda, diumumkan, hasil inspeksi keluar. Leng Yaozu duduk di meja utama di ruang rapat. Orang-orang yang duduk di bawah adalah mereka yang bertanggung jawab atas berbagai departemen di markas Spirit Pagoda, termasuk manajer platform kenaikan roh menengah. Baiklah, jelaskan kepada semua orang, Leng Yaozu menginstruksikan stafnya. Staf segera menyalakan proyektor, dan sosok Tang Wulin diproyeksikan ke dinding putih. Gu Yue menatap gambar Tang Wulin dalam proyeksi saat dia berdiri di belakang Leng Yaozu. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh karena ini adalah pertama kalinya dia menatapnya dengan cara ini. Dia tampak agak tak berdaya pada saat itu, dan dia merasakan sentakan di hatinya entah dari mana.